proyek pengolahan emas bebas merkuri beserta pengolahan limbahnya dibangun oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi pada tahun 2019. Pilot proyek ini berada di Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pilot proyek ini memiliki kapasitas pengolahan sebesar 1,5 ton biji per batch, di mana setiap batch membutuhkan waktu proses selama 3 hari. Pilot project direncanakan beroperasi selama 27 hari per bulan, sehingga terdapat 9 batch per bulan. Pilot project ini mengolah biji primer atau batuan keras yang banyak terdapat di sekitar lokasi. Setelah melewati kajian karakterisasi biji, uji metalurgi, dan proses leaching, maka diketahui bahwa teknik sianidasi merupakan metode yang cocok diterapkan untuk mengolah biji emas di wilayah pertambangan rakyat yang terletak di Kulon Progo. Tahap pertama proses pengolahan emas ini adalah proses peremukan atau crushing yang menggunakan primary jaw crusher dan secondary jaw crusher tanpa menggunakan air atau kondisi kering. Primary jaw crusher mereduksi ukuran biji atau batuan dari maksimal 10 cm menjadi kurang dari 2 cm. Sedangkan secondary jaw crusher mereduksi ukuran biji dari maksimal 1 cm menjadi di bawah 5 mm. Setelah proses peremukan, akan dilanjutkan dengan tahap penggilingan atau grinding dengan menggunakan alat ball mill yang berisi bola-bola baja untuk menggerus. Pada proses ini, diperlukan penambahan air untuk proses penggilingannya. Ball mill ini dapat menggerus batuan dari ukuran sekitar 2 mm menjadi 80% lolos 200 mesh atau 74 mikron. Komposisi campuran biji dan air atau slurry pada proses ini adalah 65% solid. Ball mill diputar dengan kecepatan 80% dari critical speed. Produk dari proses penggerusan dilanjutkan dengan tahap klasifikasi dikarenakan ukuran produk masih bervariasi. Alat klasifikasi yang digunakan adalah screen manual untuk memisahkan ukuran partikel yang lebih besar dari 74 mikron yang akan tertahan pada screen untuk dikembalikan ke ball mill. Partikel berukuran lebih kecil dari 74 mikron masuk ke dalam sampit yang akan di-leaching di dalam tangki selama 60 jam. Selama proses leaching, beberapa parameter seperti pH, persen solid, konsentrasi ion cyanida, dan konsentrasi oksigen terlarut perlu dijaga agar selalu berada pada level optimum. Setelah di-leaching selama 24 jam, karbon aktif ditambahkan untuk mengabsorpsi emas yang telah terlarut dan proses ini berlangsung selama 36 jam. Setelah proses leaching dan adsorpsi selesai, maka karbon aktif yang mengandung emas disaring, dicuci, dan dikeringkan. Proses dilanjutkan dengan memasukkan karbon aktif ke dalam tungku untuk dibakar hingga menjadi abu. Setelah itu, abu dilebur dengan menggunakan boraks yang berfungsi sebagai bahan imbuh atau flux. Setelah peleburan selesai, akan terbentuk dua fase cair yang berbeda, yaitu bulion emas dan slag. Sianida yang sudah digunakan untuk melarutkan emas akan didestruksi atau detoksifikasi agar sifat racunnya jauh lebih rendah. Proses detoksifikasi sianida dilakukan dengan menggunakan gas SO2 yang berasal dari sodium metabisulfit atau SMBS dan oksigen yang berasal dari suplai udara melalui kompresor. Rasio SO2 dan sianida yang akan diterapkan adalah 5:1 dengan katalis CuSO4 yang memiliki konsentrasi Cu 10 mg per liter. Proses ini berlangsung selama 4 jam. Setelah proses destruksi sianida dilakukan, slurry atau tailing dipindahkan ke dalam tailing pond dan didiamkan selama 90 hari dengan harapan mampu menurunkan level sianida menjadi di bawah 0,5 mg per liter. Ya, nama saya Eko Suryanto, pekerjaan penambang, alamat Sangon 2 Kalirejo, Kota Kulon Progo, Yogyakarta. Mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah melalui BPPT yang telah memfasilitasi peralatan tambang tanpa merkuri, dan kelanjutannya mudah-mudahan peralatan yang telah disumbangkan oleh pemerintah melalui BPPT dapat berkelanjutan dan dapat beroperasi dengan baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukarman dari Dusun Sangon 1, RT 26 RW 8, Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Lalu saya sebagai penambang emas yang ada di Dusun Sangon 1. Saya sebagai Ketua Kelompok Koperasi Sangon 1. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada BPPT yang telah memfasilitasi alat pengolahan emas tanpa merkuri yang mana nanti bisa digunakan untuk kelompok kami bisa menambah income dan menghasilkan emas yang maksimal. Untuk kelompok kami di dalam menambang nanti bisa tambah semangat dan bisa menghasilkan menambah income ekonomi masyarakat yang ada di dusun kami, umumnya di Desa Kalirejo. Selamat sore, nama saya Lono, Lurah Desa Kalirejo, Kapanewon, Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini kami penerima bantuan peralatan pengolahan biji emas bebas merkuri di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Banyak terima kasih atas perhatian dari pemerintah khususnya BPPT yang saat ini memberikan bantuan alat beserta ilmunya kepada kami warga masyarakat Kelurahan Kalirejo. Tentunya dengan hal ini menambah wawasan kaitannya dengan pengolahan tambang emas yang ada di wilayah Desa Kalirejo yang tentunya ini menjadi kegiatan ataupun aktivitas di masyarakat Kelurahan Kalirejo. Dengan hal ini merubah pola pengetahuan dari masyarakat yang dulunya mengolah emas tersebut menggunakan merkuri. Dengan adanya alat ini tentunya menjadi mengolah emas bebas merkuri. Pelatihan. Kegiatan pelatihan untuk para penambang di Desa Kalirejo dilakukan oleh BPPT yang didukung oleh Proyek Goal Ismia. Proyek Goal Ismia adalah program yang bertujuan untuk menghapuskan penggunaan merkuri di sektor pertambangan emas skala kecil yang didanai oleh GEF melalui UNDP yang bekerja sama dengan KLHK dan BPPT. Program pelatihan mencakup proses pengolahan emas, pengolahan limbah dan K3, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Pengolahan limbah. Pengolahan limbah adalah bagian yang penting dan terintegrasi dengan pengolahan emas. Tujuan pengolahan limbah ini adalah untuk memastikan bahwa limbah yang dibuang ke lingkungan memenuhi baku mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan oleh BPPT. Pembangunan pilot proyek ini terselenggara atas kerjasama BPPT, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemda Kulon Progo. Ucapan terima kasih ditujukan kepada KLHK dan UNDP yang telah mendukung kegiatan pelatihan pengolahan emas tanpa merkuri di Kulon Progo melalui Proyek Goal Ismia.